Luar biasa. Apa yang terjadi dengan perusahaan? Dia hebat ya. Ada masalah besar. Hah? Ayo, cepat naik ke atap. Ada apa sebenarnya? Hebat. Bagus. Wah, hebat. Hebat sekali ya. Wow. Hebat. Hebat. Keren. Ayo kemari. Coba kau Ini lihat. adalah anak. Lihat ya. Tuh, lihat tuh. Dia pernah menjadi pasukan militer khusus. Hebat. Dan aku rasa Hebat sekarang sekali aku dia. membutuhkan seorang sopir dan pengawal. Kak Ipar, Ya, kakak. kau mau bilang apa, kakak? Aku mengerti kenapa kau berpura-pura menderita tadi malam. Kau cerita tentang menculik atau membunuh. Itu menjelaskan semuanya. Tapi aku sungguh dalam bahaya. Ngomong-ngomong, kalau aku benar-benar diculik, apa kau akan membayar tebusannya? Aku tidak punya uang. Lalu apa yang akan kita lakukan, Kak? Kau jangan bodoh. Ayo cepat, pakai bajumu. Kalau kau sakit bagaimana bisa melindungi orang? Apalagi melindungi suamiku. Sien. Aku minta maaf karena kemarin itu aku... Fernando belum pernah ke kasino sebelumnya. Kenapa semalam dia ke sana? Aku mengamatinya dengan cermat. Setiap langkah yang dia buat dan setiap detilnya, aku merasakan dia sekarang ada di dalam krisis. Dia juga perlu menenangkan diri. Kalau ilmumu semudah ini, aku bisa ambil S3. Coba kau baca ini. Apa berita ini dari pelelangan barang antiknya? Iya, dia tidak pernah memamerkan barang antik ini kepada yang lain. Itu diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Tapi kenapa sekarang dilelang? Hanya ada satu alasannya. Dia pasti banyak hutang dan dia butuh uang. Dia tidak datang menemui kita. Lalu apa? Untuk Bang. Karena Bang berteman dengan keluarganya. Benarkah? Aku akan panggil taksi ya. Baiklah. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Maaf. Berhenti! Berhenti! Leon! Serahkan kalungnya. Oke, aku kembalikan. Cepat. Leon! Kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa.
Ini kalungmu. Tapi cuma ini. Tidak apa. Yang penting kau baik-baik saja. Ayo. Iya, ada apa sih? Kenapa kita kumpul di sini? Baiklah, tolong tenang. Tenang ya. Sebentar saja. Tolong dengarkan aku. Semua pohon teh di gunung akan disortir menjadi jenis yang berbeda. Dan supaya adil, aku akan meminta ahli untuk mensurvei. Dan juga meminta kepala kampung untuk mendistribusikan semua pohon teh untuk kalian. Dan semua yang bekerja, kalian bisa berhenti mulai sekarang. Bagaimana? Memangnya bisa. Aku tidak yakin. Dengarkan baik-baik. Aku tidak percaya kita bisa cari uang dengan teh. Aku mengerti apa yang kalian khawatirkan. Aku minta kalian tenang. Aku punya perusahaan. Jika kalian kehilangan uang, akan aku ganti. Tapi sebaliknya, jika dapat uang, maka kita bagi bersama. Aku tidak benar yang dikatakan. Perhatian. Aku pikir kita bisa sortir teh menjadi 3 bagian. Kualitas tinggi, kualitas sedang, dan kualitas bawah. Dan aku akan meminta kepada temanku untuk membantu membuat promosi. Dan aku sudah memikirkan namanya. Bagaimana kalau seri giok? Setuju? Seri Gio. Oh iya. Ini bagus. Bagus. Kepala kampung, tolong kirim orang lebih banyak untuk menjaga pohon teh kita, karena harus dijaga sepanjang hari. Itu ada di tengah gunung. Tidak ada yang pergi ke sana. Jangan bilang begitu. Sekalipun di atas gunung, aku yakin ada orang yang datang ke sana. Apa tehnya sebegitu berharga? Soal itu tergantung pada kita. Dan kau, tugasmu adalah menjaga seluruh kawasan pohon teh kita. Dan sisanya tunggu tugas dariku. Bisa kita melakukan itu? Kepala kampung, kau harus punya mimpi yang besar sebelum jadi orang yang berhasil. Kita miskin turun-temurun. Bisa makan saja sudah bagus. Ingat bahwa kau adalah kepala kampung. Kalau kau tidak punya rasa percaya diri, bagaimana dengan warga kampungmu yang lain? Apa Xiaoyu pergi denganmu juga? Aku putuskan akan membawa dia rumah sakit yang bagus di kota. Kalau mereka berhasil menyembuhkannya, itu membuat tenang jiwa ibunya. Kami memang beruntung bisa bertemu denganmu. Dan juga dengan Xiaoyu. Sepertinya perusahaan kita memproduksi beberapa produk tergesa-gesa. Dan semua gagal. Tapi aku akan bertanggung jawab. Aku akan memotong tunjanganku bulan ini. Padahal departemen produksi sudah memperingatkan aku soal ini. Dan sebagai gantinya, tunjanganku akan kuberikan pada mereka sebagai hadiah. Dari proyek mendatang, ada pabrik yang akan bergabung dengan kita. Xiaoweng, tolong kau jelaskan pada mereka. Baiklah. Aku telah menyerahkan material padamu. Kau bisa melihatnya dulu. Dan pabrik sudah menghubungi kita beberapa kali. Mereka sungguh ingin bergabung dengan kita, maka... Ya, halo. Apa kau yakin? Berdasarkan temuan Departemen Pemasaran dan Data Sampel, kami telah merangkum 3 fitur tentang karakteristik pabrik. Baik. Baik. Tetap ikuti ini. Apa itu Yan? Dia dan Leon menemukan sesuatu. Rantai keuangan Fernando putus. Fernando? Benar. Bagaimana bisa begitu? Perusahaan mereka kan sangat besar.
Putusnya rantai keuangan tidak ada hubungannya dengan firma besar keluarganya. Kalau dia menuntut ke pengadilan, akan menjadi masalah. Seperti Fernando. Sebelumnya dia punya masalah keuangan dengan orang lain dan mereka membawanya ke pengadilan. Jadi bank membukukan setengah dari modalnya. Itu masalahnya. Apa itu yang disebut orang pintar dimakan oleh kepintarannya sendiri? Tentu. Aku pikir itulah kenapa dia meminta Yang Sue untuk menurunkan harga. Karena dia kekurangan modal. Tapi itu hanyalah analisaku. Bagaimana menurutmu? Apa kau punya pendapat? Sepertinya itu pesan yang sangat penting sekali ya. Sudah selesai? Masih belum. Tapi baiklah, kau yang putuskan. Aku jadi penasaran. Kenapa selalu dia ya yang kau pikirkan lebih dulu, bukan yang lainnya? Ya, karena dalam hal ini Yang Sue perlu memilih. Memangnya aku tidak boleh memberitahu dia? Komisaris Chen, kau itu sangat baik. Kau selalu memperhatikan sainganmu. Aku tidak pernah menganggap dia saingan. Lalu kau anggap dia apa? Teman? Itu tidak benar. Atau mantan pasangan ya? Nah, itu dia. Kalau dia mantanmu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bisnis bisa gagal tapi hubungan tetap Hubungan tetap. macam apa? Hanya teman biasa. Tadi kau bilang dia itu bukan teman. Apa kau menjadi lebih senang kalau aku bilang dia adalah adikku? Aku akan lebih senang kalau kau bilang dia itu kekasihmu dalam mimpi. Xiaoweng, Iya, manajer. tolong kau siapkan makanan untuk mereka ya, supaya bisa istirahat. Baik. Jangan lupa nyalakan musiknya. Anda mau jenis musik apa? Kau punya adik perempuan berapa? Baik. Aku punya adik perempuan baru, Aku benci mendengar orang bernyanyi dengan fals. tapi dia bisa ku jadikan pacar. Ada yang punya permen? Halo, Bagaimana pengurangan harga dipertimbangkan? Tolong dipikirkan dulu. Tuan Fernando. Aku belum pertimbangkan mengenai penurunan hargaku. Kau harus tahu akibatnya. Barang kedua, partner baru kita telah sampai di pelabuhan. Tolong dipikirkan. Yang kau maksud adalah kau telah punya partner bisnis baru, bukan begitu? Betul. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi aku katakan padamu, jika kau tidak menurunkan harga, kau akan kehilangan pasar. Dan pasar pintu Eropa akan tertutup selamanya untukmu. Kau suka barang antik ya? Ini bukan hal yang biasa untuk anak muda sepertimu. Apa ada yang bagus? Aku tidak tahu kenapa, tapi ini mengingatkanku pada ayahku. Maksudmu orang yang tinggal di pinggir kota? Ini konsepsi artistik. Kau tidak akan mengerti. Itu artistik Tiongkok. Sepertinya keluarga Fernando punya selera bagus. Semua barang antik yang dilelang hari ini, semuanya elegan. Kalau suatu hari kau punya uang, tolong lakukan sesuatu untuk kebudayaan. Jangan berjudi terus. Kalau aku punya banyak uang, aku akan buka kasino untuk mengambil semua uang para penjudi. Dalam waktu 24 jam, Fernando akan mengumumkan penurunan harga. Apa milik Yang Group? Milik toko keperluan sehari-hari dan toko hardware.
Itu 2 tamu misterius yang pernah kita temui. Apa itu bisa dipercaya? Barang dari Afrika Utara dan Asia Tenggara sudah tiba. Dia gunakan itu untuk menekan kita. Pelankan suaramu. Penerbangan lainnya akan mulai 24 jam lagi. Itu tidak mungkin. Karena Fernando tidak punya uang. Dari mana dia dapat uang? Seberapa jauh pelabuhannya? Sekitar 2 jam perjalanan dari sini. Ayo kita pergi. Ibuku memaafkan ayahku sebelum meninggal. Dia telah mencarinya sekian tahun. Kemudian aku tidak ingin mau kuliah, sehingga aku bergabung di tentara. Ayahku meninggal karena sakit jantung. Tapi yang kucemaskan tentang kesehatannya. Ada apa dengan jantungnya? Dia baru operasi saluran jantung. Bagaimana kalau terjadi sesuatu jika dia sendiri di rumah? Lalu aku berhenti menjadi tentara. Sekarang aku bersamanya. Siang dan malam aku selalu menjaganya. Bahkan aku selalu menelponnya kalau aku tidak ada di rumah. Halo? Kau di mana? Aku mau ke pabrik perhiasan. Berhenti di situ dulu. Dan pergilah ke klub untuk menemui Nona Wu. Aku ingat sepertinya Nona Wu pernah berbisnis dengan Tuan Ruan. Siapa dia? Tuan Ruan Wenxiong, pedagang hardware dari Asia Tenggara. Partnernya Fernando. Oh ya, Fernando akan mengumumkan penurunan harganya dalam waktu 24 jam. Dalam 24 jam katamu? Besok maksudnya? Iya. Jadi kau ingin dia... Iya. Jadi kita sebaiknya tidak usah bersaing harga. Baiklah, cepat ke klub dan cari Nona Wu. Beritahu aku akan informasi perkembangan terbaru ya. Gila. Tianbo, putar arah, kita pergi ke klub. Jadi, Yanyan, kau mengerti yang aku bicarakan denganmu kan? Ini sangat berisiko. Apa kau berani untuk melakukan semua itu? Katakan ayah angkat. Kubu Fernando sebenarnya tidaklah kuat. Contohnya Ruan Wenxiong yang pernah kita bicarakan. Keluarga generasi sebelumnya telah meninggalkan Tiongkok. Mereka memiliki ikatan batin dengan Tiongkok. Jadi mudah berkomunikasi dengan mereka. Aku dan Leon sedang menuju pelabuhan. Apa yang akan kau lakukan? Ruan Wenxiong ada di sana. Kerja bagus, Yanyan. Ayahmu punya putri yang baik. Fernando mungkin telah menandatangani kontrak dengan mereka untuk membayar setelah pengiriman. Aku pikir mereka tidak akan puas. Jangan khawatir. Baiklah, aku menunggu pesanmu. Baik, sampai nanti. Oh ya, aku tidak tahu kenapa kau menemui Ruan Wenxiong. Oh ya, kau bilang aku boleh pinjam mobilmu menjadi supirmu dan mengantarmu kemari. Aku menemuinya karena ingin memanfaatkan pasar Tiongkok untuk meyakinkan mereka dan bertukar pasar dengan mereka. Dengan bantuan mereka, merek Ichu dapat masuk ke pasar Afrika dan Asia Tenggara. Di saat yang sama, mereka bisa masuk ke pasar Tiongkok dengan bantuan kita. Wah, ide yang bagus. Yang membuatku senang adalah pandanganku sama dengan ayah angkatku. Sebenarnya apa yang kau inginkan dari 2 pebisnis itu? Kata ayahku, permintaan kami hanya satu, tidak ada perang harga. Bersaing secara sehat di Eropa. Sayang sekali, kau bisa minta lebih. Aku yakin mereka pasti akan memenuhi persyaratanmu. Karena aku tahu itu dilakukan demi pasar Tiongkok. Leon, kau harus ingat, kalau berbisnis atau melakukan apapun, jangan serakah. Suruh mereka berbisnis denganku. Dan tinggalkan Fernando. Oh ya, aku adalah partner kerja dari perusahaan ayahmu. Sheriff dan Ruan Wenxiong bisa berbisnis denganku. Kalau mereka membayar setelah pengiriman, mereka tidak perlu lagi surat kontrak. Kau tidak bisa melakukan ini. Tadi ayahku memperingatkanku. Jika kau ikut campur, urusannya jadi beda. Kami ingin persaingan sehat dan negosiasi setara. Kau tidak bisa mencampurinya. Leon, apa kau tidak bisa mengendalikan emosimu?
Paling tidak, jangan pernah tunjukkan rasa tidak puasmu kepada orang lain. Ya, baiklah. Aku tenang. Ruan Wengxion datang ke Tiongkok dengan ayahnya untuk mencari leluhurnya dan suamiku pergi bersama dengan mereka. 2 tahun pertama mereka mencoba bergabung ke pasar Tiongkok. Oh iya, mereka bahkan datang juga ke Yiwu. Tapi suamiku bilang mereka tidak bisa menemukan agen yang cocok, makanya mereka kembali lagi. Hanya itu yang aku tahu. Hanya karena itu? Ya. Hanya itu yang aku tahu. Dia itu tidak percaya orang lain. Dia itu takut orang akan menipu dia. Ini masuk akal. Ruan Wenxiong kembali ke hotel dan aku sudah di lantai 1. Ayah angkat, bagaimana supaya dia percaya? Ada lebih dari 20 jam, Yan Yan. Kau harus katakan ke dia, perang harga akan membuat kehancuran bagi kedua belah pihak. Aku mengerti. Hei, kau yakin tidak butuh aku? Tuan Ruan. Tuan Ruan, aku Cien dari Yichu Group. Boleh bicara sebentar? Tidak apa-apa. Fernando sudah memutuskan akan perang harga. Dia sudah bernegosiasi dengan pemilik kedua brand itu. Masih ada waktu 20 jam yang tersisa. Kau pikir kau bisa mengubah pikiran mereka? Halo? Iya, aku mendengar. Kalau kau ingin memiliki apa yang tidak kau miliki, maka kau harus kerjakan apa yang belum pernah kau kerjakan. Sayang, aku jarang membaca. Tulisan siapa itu? Ini buku harian kakakku. Dia bilang seperti itu padaku ketika naik kereta menuju Beijing. Nona Yeng, semua anggota sudah datang. Baiklah. Ya, halo. Ini aku Chen Xiang. Masih ada 20 jam sebelum perang harga dimulai. Ini bukan masalah kita lagi. Aku tahu. Barang mereka sudah sampai di pelabuhan. Bisakah kita kerjasama untuk pengaruhi mereka? Mempengaruhi Sheriff dan Ruan Wenxiong untuk berhenti memikirkan pasar, begitu? Itu tidak akan menjadi masalah. Kita bisa berbagi pasar bersama. Aku harus pergi menghadiri rapat direksi. Ya, Yang Sui. Ada apa? Seperti yang aku pikirkan, dia menandatangani kontrak dengan Sheriff dan dia bisa membayar setelah pengiriman sehingga dia bisa merebut pasar. Ruan Wenxiong hampir tidak percaya siapapun. Dia bilang dia tahu tentang Yang Group. Tampaknya dia percaya bahwa sangat susah bagi kita untuk negosiasi dengan Yang Group. Jadi yang mereka butuhkan penjelasan bertatap muka langsung? Ayah angkat, sepertinya sudah terlambat kalau ayah datang sekarang karena perang harga akan dimulai dalam 20 jam lagi. Yan Yan, apa kau bisa pergi ke tempat di mana kau bisa menelpon video denganku 3 jam lagi? Aku perlu bicara dengan mereka. Iya, aku mengerti. Akan kulakukan. Permisi, Tuan Ruan bisa tolong bantu kami menemukan Tuan Sheriff karena bos kami ingin bicara dengan kalian berdua secara langsung. Bukankah kau bilang dia ada di Tiongkok?
Aku harus ke Shanghai untuk bicara dengan Yang Sui. Aku telepon Yang Sui. Dia sedang rapat direksi, jadi aku tinggalkan pesan. Aku pikir aku harus pergi ke perusahaannya. Jadi kita bisa melakukan video call dengan orang yang berada di Madrid. Kau baru saja bilang kalau dia sedang rapat direksi, kan? Bukankah akan lebih baik? Aku tidak mencari mereka, tapi pengaruhi mereka satu-satu. 10 jam tersisa dan kau harus pikirkan faktor perbedaan waktu. Apa kau yakin kau bisa sampai tepat waktu? Aku sudah pikirkan itu. Mungkin akan butuh waktu 3 jam dalam perjalanan. Dan aku akan mencoba untuk pengaruhi dia setuju dengan rencana kita. Kau ikut aku tidak? Nanti dia akan terpukul. Aku akan menjagamu dari belakang saja. Aku akan tinggal di kantor malam hari. Dan kalau kau butuh materi, aku akan menyuruh staf ke sana. Baiklah. Tianbo, temani kakak iparmu. Baik, Kak. Perhatikan telepon di perjalanan. Apa kau yakin kalau kau bisa mempengaruhi Yang Group dalam waktu 3 jam saja? Kau harus punya taktik. Sebenarnya tidak begitu yakin. Aku butuh waktu 8 tahun untuk mencari kakakmu. Sebenarnya aku tidak yakin. Tapi sekarang aku menemukannya. Ayo berangkat. Kalau harga tidak turun, usaha kita pasti akan menyakitkan. Kita harus kembali ke pasar domestik. Kalian tahu, kita telah bekerja sangat keras untuk ini, kan? Hanya untuk dinikmati orang lain. Ini konyol. Kalau kita tidak menyerahkan barang ke Fernando, siapa yang bisa memberi barang ke dia? Ayo lebih cepat, Tianbo. Iya, Kak. Seharusnya kita tidak masuk ke pasar Eropa. Apalagi pasar Amerika saat ini. Tenang, tenang. Pak Direktur, bagaimana ini? Nona Yang, turunkan harganya. Pokoknya aku tidak mau menurunkan harganya. Baru saja menelpon. Itu sudah ada di kontrak. Dan dia sudah aku tidak setuju dengannya. Aku tidak akan menurunkan harga. Lebih baik kita bicarakan saja nanti ya. Yang Sui, akhirnya aku mengangkat teleponku. Halo, aku sedang rapat direksi. Aku sudah menyalakan pengeras suara. Suaramu akan didengar oleh semua anggota. Sekarang katakan apa yang kau inginkan, supaya mereka tahu apa yang kau inginkan selama ini. Katakan. Iya, baiklah. Para direktur yang terhormat, aku Chen Qianghe, komisaris Yichu Group. Aku protes. Orang luar tidak boleh ada di rapat direksi kita. Iya, kau benar. Kita ini adalah saingan. Tapi aku yakin kalian semua sudah tahu bahwa dalam waktu 18 jam perusahaan kita akan menjadi korban perang harga. Dan sekarang ini toko keperluan sehari-hari Sheriff dari Eropa dan hardware Ruan Wenxiong membongkar barang dari kapal. Dan Fernando sudah bersiap-siap untuk memaksa kita menurunkan harga lagi. Jadi ini membuatku sangat khawatir. Maka aku menggunakan cara lancang dan tidak sopan ini dalam berkomunikasi. Itu supaya aku bisa menghubungi kalian semua secepat mungkin. Jadi seperti ini, aku punya 3 rencana. Yang pertama adalah perusahaan kita harus bekerja sama. Jadi seperti ini, struktur pasar terbawah tidak akan terkena dampak besar dari ketidakpastian. Dan yang kedua adalah 4 perusahaan kita harus melakukan kerjasama, ya. Jadi begini, yang pertama adalah Yang Group dan yang kedua adalah Yichu Group. Kemudian Ruan Wenxiong dan Sheriff. Kalau seperti ini, aku yakin perang harga yang dimulai oleh Tuan Fernando tidak akan berhasil. Dan yang ketiga adalah kita ubah krisis menjadi kesempatan. Kita dapat menggait mereka masuk ke pasar Tiongkok dan bertukar pasar dengan mereka. Dengan cara ini, kita bisa menjual barang ke daerah lain secara bersamaan. Aku tidak tahu apa kalian paham dengan ketiga rencana ini. Aku dengar kalian suka teh. Jadi aku bawakan teh dari Tiongkok. Perangkat tehnya juga dari Tiongkok. Semoga kalian suka ya. Kau selalu punya cara.
Yang penting kalian suka, aku akan senang. Selamat menikmati. Bagaimana bisa? Fernando bilang kita adalah saingan. Tuan Sheriff, maksudmu kita dan Yang Group? Dia bicara sangat bagus. Ini salahku, iya kan? Untuk panggilan video nanti, aku akan menjadi penerjemahmu. Halo Komisaris Chen, aku Lin Xiang dari Yang Group. Aku suka cara kerja Anda. Tapi aku punya satu pertanyaan. Pasar domestik memang kartu as yang bagus. Dan perusahaan asing juga berusaha masuk ke pasar. Lalu apa yang kita lakukan jika kita membuka pasar untuk pesaing? Aku berikan jawabanku dan kau bisa melihatnya. Alasan kenapa kita tidak akan kesusahan masuk WTO yaitu dengan menghilangkan perlindungan dagang. Bukankah itu memiliki dampak besar bagi industri kita? Tampaknya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya, ini akan membuat kita menjadi kuat. Perusahaan asing masuk dan kita keluar masuk ke pasar mereka. Dengan cara ini, kita bisa dapat lebih banyak kesempatan. Komisaris Chen. Komisaris Chen, aku ada pertanyaan. Apakah produk Yichu untuk menyaingi Yang Group? Kami mendengar bahwa Yichu akhir-akhir ini meluncurkan seri perhiasan yang bersaing dengan Yang Group. Ya, tapi kita sudah menarik barang dari toko. Dan sebagai manajer Yichu Group, Nona Yichu telah meminta maaf di publik. Dan kalau aku tidak jujur, maka aku tidak akan pernah datang ke sini. Dan aku rasa, aku hanya buang-buang waktu bicara dengan kalian. Baik, Komisaris Chen. Aku ada satu pertanyaan. Kenapa Anda percaya pembisnis asing dari Eropa dan ingin bicara pada kita semua dan mengganti perjanjian harga yang telah mereka tanda tangani? Ya, kau benar sekali. Ini sangat susah. Dan aku tidak punya cara pasti untuk mengetahui ini. Itulah kenapa aku buru-buru ke sini untuk bertemu dengan manajer Yang. Kakek! Apa kau masih ingat di mana tempat kita pergi? Jemput siapa? Nanti main ke rumahku ya. Ayo cepat. Kita pergi ke sana ya. Bagaimana? Mau kan? Iya, aku masih ingat. Ya, kita ke sana. Ibu, ayo kita pulang. Halo? Ibu, aku ada di bandara. Di bandara? Ya. Kau sudah kembali? Kenapa tidak bilang? Ibu kan bisa menjemputmu. Tidak, Bu. Aku ada di bandara Shanghai. Sedang apa di sana? Kau tidak punya ibu kan di Shanghai? Jangan marah, Bu. Aku bawa anak kecil ke dokter. Sekalian juga ada promosi teh yang digelar di sini. Dan setelah selesai, baru aku pulang ke ibu. Terus saja kau seperti itu. Tidak ada seorang pun yang peduli pada ibu. Ada apa dengan ibuku ya? Apa dia akan masuk menopause? Jangan bilang seperti itu. Ibuku baru 40 tahun. Iya, masih muda. Hei, pesta promosi teh akan digelar besok pagi. Bisa beri aku lebih banyak foto teh dari gunung? Tidak usah khawatir. Itu semua ada di sini. Dan besok, aku akan kirim semua ini ke handphonemu. Kalau perlu sesuatu, kau bisa ambil di sana. Yang penting aku bisa membuatmu tergila-gila dengan teh. Kau tidak pernah minum teh, cepat perbaiki hal buruk itu. Anak ini antusias dalam segala hal. Dia selalu menatapnya. Itu benar. Ini pertama kali dia meninggalkan gunung. Apa dia melihat jenazah ibunya? Tidak. Hei, pelankan suaramu. Dia tuli, dia tidak bisa mendengar. Itu benar, tapi jangan bilang seperti itu. Baiklah. Hanya ada kita bertiga, jadi katakan sejujurnya. Apa yang kau pikirkan ketika membawa anak ini? Tidak ada. Aku pikir hatimu terpukul. Ciu Yen belum kembali, benar kan? Belum. Kawan, aku dengar seseorang memelihara anjing atau kucing ketika mereka patah hati. Tapi tidak ada yang merawat anak sepertimu. Kau pikir kau akan merawat anak ini seumur hidupmu? Mutiara Timur. Bagaimana, sangat lezat kan? Hah? Chen Lu, apa kau suka sandi yang baru? Bagaimana?
Itu sudah bagus, tapi masih ada kesalahan. Kesalahan? Yang mana? Coba lihat ini. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Kita coba sekali lagi ya, Kek. Ta, 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 ta. ta. Lagi. Kakek sudah tua. Tapi masih bisa bermain denganmu. Itu bagus kan? Kamu ini memang anak pintar. Aku yakin kakek bisa melakukannya. Coba lagi ya. Ta, 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 ta. Aduh. Ta, 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 ta. Lagi ya. Ta, ta, aduh. ta, ta. Kakek tidak bisa. Aduh. Kakek, Kakek tidak sudah apa-apa? tua. Kakek lelah sekali. Kakek tidak bisa. Ini Kek, mau? Kakek tidak suka. Kau saja yang makan kalau kau mau. Kakek, aku ada rahasia. Rahasia apa? Sebenarnya, aku tidak suka es krim. Kau tidak suka es krim? Iya, Tapi kenapa aku bersikeras beli es krim? ini semua karena Chow Siotan. Dia bilang padaku, setiap kali ayahnya marah, dia pergi ke rumah kakeknya. Dan kakeknya akan memberikan apa saja yang dia mau. Jadi, aku mencobanya juga. Dasar, kau ini memang anak nakal. Kakek tahu, kau ini cuma mengetes kakekmu kan? Kakek ya? pintar. Manajer Lu, ada sesuatu yang mau aku bicarakan. Oh, Beberapa hari lagi suamiku akan datang. aku beri kau libur. Temani suamimu ya. Bukan begitu. Rencananya dia akan menetap di sini. Duduklah, kita bicara sebentar. Apa dia ingin mencari kerja di sini? Dia ingin mulai bisnis di sini. Karena anak kami sudah kuliah, maka dia ingin memulai bisnis. Dia bilang begitu padaku. Dia ingin jadi pebisnis dan mendapatkan banyak uang. Ingin menghasilkan banyak uang, itu bagus. Suamiku itu sedikit keras kepala. Aku akan bayar uang yang kupinjamkan waktu itu plus bunganya. Apa kau setuju? Waktu aku pinjamkan kau uang, aku bilang tanpa bunga kan? Jadi ini bukan masalah uang, Dwi Chow. Iya, aku tahu. Tapi aku kan tidak enak. Aku tahu. Sebaiknya sekarang kau masak. Ada apa? Dokter bilang penyakitnya bisa disembuhkan dari luar. Tapi ini sudah terlambat. Kita akan mencari ahli yang lainnya. Kita akan merawat seperti kuda yang sehat. Apa katamu? Ada Bicaralah apa? yang sopan. Jangan bicara omong kosong. Hei Wangsu, tunggu. Kenapa kali ini kau kembali seperti sudah berubah? Bicaralah seperti orang normal. Anak ini bukan kuda, tapi orang. Bisa kau hormati orang lain kan? Tidak ada lelucon yang tidak bisa kita katakan. Kau boleh saja mengejekku, tapi jangan anak ini. Tuan Sheriff, aku bawakan daftar harga hardware domestik dari grup kami. Dan sekarang bisa dilihat baik-baik. Sejujurnya, keuntungannya sangat rendah. Kalau sekarang kita masih melakukan perang harga tidak berguna ini, maka perusahaan akan bangkrut. Dan aku tidak percaya. Kau ingin hal ini akan terjadi, Tuan? Tuan Chen, aku menghargai teori dan kejujuran Anda. Aku percaya kalau kita bisa bekerja sama, bisa membuat keuntungan. Tapi yang kuperhatikan, kapan kau bisa membantuku membawa merek hardware masuk ke pasar Tiongkok? Sebenarnya ini manajer Yang. Apa kau ingin bicara? Iya.
Jika Tuan Ruan sudah siap, aku akan mengutus manajer pemasaran untuk bekerja denganmu kapan saja. Baiklah. Ini negosiasi terindah yang pernah aku alami. Tuan Chen, Nona Yeng, kita ini seperti anak muda yang mengekspresikan cinta lewat telepon, benar kan? Nah, coba kau lihat itu. Hah? Tian Bao, kok cepat sekali menyetirnya? Iya, saudari Parko sudah ada di sana. Aku masih menunggu dia. Oh, Kakak, aku perlu bantuanmu. Tapi aku tidak tahu bagaimana memintanya. katakan saja. Kakak, kau tahu kan jantung ayah kita tidak baik. Aku sedikit khawatir. Aku pikir aku tidak akan bisa kembali ke rumah malam ini. Tapi jangan khawatir, tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Sudah dulu ya, Kak. Bibi Zhao, Iya, suruh kakek dan Chen Lu untuk makan malam. kakek dan Chen Lu.